Oke, halo guys semuanya, apa kabar? Di video kali ini aku mau ngasih tutorial tentang bagaimana caranya membuat gambar PNG yang tidak memiliki background. Eits, jangan lupa sebelum teman-teman nonton videonya, aku minta tolong banget buat like, komen, dan subscribe supaya aku lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Nah, kali ini aku mau pakai aplikasi Adobe Photoshop. Pertama kita buka dulu Adobe Photoshop-nya. Nah, ini kita tunggu. Oke, sebetulnya ada beberapa cara untuk menghilangkan background, tapi di sini akan saya beri tutorialnya itu dengan menggunakan pen tool. Kenapa menggunakan pen tool? Karena menurut pengalaman saya, dengan menggunakan pen tool ini hasilnya lebih smooth, lebih bagus. Jadi lebih kelihatan lebih profesional gitu ya. Oke, pertama-tama kita akan membuka file yang akan kita hilangkan background-nya. Nah, di sini saya sudah memiliki filenya, tapi kalau tidak, silakan buka di file, kemudian open ya. Tinggal memilih file mana yang mau dihilangkan background-nya. Nah, untuk sekarang ini saya menggunakan foto ini. Oke. Nah, di manakah pen tool-nya? Jadi pen tool-nya ini di sini ya. Nah, di sini pen tool, boleh juga. Nah, di sini pen tool-nya kita klik. Oke, kemudian kita akan trace, klik ALT. Nanti di sini saya mau memperbesar gambarnya dulu supaya mudah dan hasilnya lebih akurat. Oke, jadi tinggal klik ALT, kemudian tandanya plus, artinya dia memperbesar. Nah, kemudian ke sini. Nah, ini menggunakan pen tool itu memang susah-susah gampang ya, teman-teman. Jadi ini harus banyak latihan, tapi saya yakin kok teman-teman untuk pertama kali pakai juga bisa. Jadi pertama kali kita klik di salah satu sisi, nah misalkan di sini. Nah, kemudian kita klik di sisi yang lain. Nah, kalau misalkan lurus, ini boleh langsung satu klik saja. Tapi kalau misalkan nanti sedikit berkurva, maka setelah diklik itu langsung ditekan. Ya, ditahan, di drag gitu ya. Oke, seperti ini, drag. Nah, seperti itu. Oke, kemudian klik di sini, kemudian klik di sana, agak di drag karena membentuk kurva. Oke, seperti itu ya. Nah, yang ini sepertinya bisa lebih dipercepat. Teman-teman ngambilnya jangan terlalu panjang saja jaraknya ya, jarak trace-nya. Ini silahkan disesuaikan saja dengan kemampuan teman-teman. Nanti kalau misalkan salah juga tinggal diedit, kemudian undo. Seperti itu, sampai didapatkan hasil yang lebih smooth. Oke, ini juga nggak harus sepenuhnya sama, persis. Nah, oke, kita percepat ya. Tidak perlu sampai sama persis ya, yang penting hasilnya halus. Dan ini teman-teman saya yakin semuanya bisa. Oke, biasanya kita cari cara termudah ya teman-teman untuk bisa membuat background ini dengan misalkan aplikasi-aplikasi untuk menghapus background. Nah, tapi hasilnya kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nampak sekali kalau gambarnya misalkan kurang bagus.
editingnya kurang profesional. Nah, dengan menggunakan pen tool ini, teman-teman, ini hasilnya akan lebih bagus. Dan saya kira ini tidak terlalu sulit kok. Dulu ya, pertama kali saya mengenal Photoshop, itu rasanya baru kenal aja udah sulit banget gitu ya. Tapi setelah dipelajari dan dicermati, ya ternyata tidak sulit-sulit banget kok. Oke, nah ini pen toolnya sudah berakhir di tempat yang sama, jadi untuk membuatnya jadi sebuah kurva nanti, jadi sebuah bentuk, ketika kita klik pertama, itu setelah selesai, itu harus kembali lagi ke titik yang sama, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman silahkan klik kanan di gambarnya, nah kemudian make selection. Oke, nah di sini ada feeder radius. Di feeder radius ini teman-teman boleh pilih angkanya 0 kalau nanti tidak akan membuat efek lebih halus di bagian pinggir-pinggirnya. Nah, tapi kalau misalkan ingin ada efek halus di bagian pinggirnya, bisakah teman-teman isikan 1? Ini menurut saya 1 saja sudah cukup. Kadang saya nggak pakai, malah ini 0 ya. Menurut saya 0 lebih hasilnya lebih ya lumayan natural lah ya, bagus ya. Kalau diisikan 1, nanti hasil di bagian pinggirnya itu nanti dia seperti buram, blur gitu. Nah, tapi angkanya juga jangan terlalu diisi lebih besar, karena dengan besarnya angka ini nanti mungkin akan menghilangkan bagian yang mendekati objek seperti itu. Oke, di sini saya pengen kasihnya 0 aja ya. Oke. Nah, nanti ini objeknya akan terseleksi. Setelah objeknya terseleksi, kemudian teman-teman silahkan Ctrl J, Ctrl, kemudian cari huruf J. Oke, sehingga di sini terbentuk sebuah layer. Kalau teman-teman perhatikan di layer ini, dia tidak mengandung background ya. Sekarang kita coba hilangkan dulu background-nya. Background di sini ada tanda background. Nah, di sini untuk view-nya kita hilangkan. Nah, gambarnya sudah jadi, teman-teman. Sekarang kita coba perkecil ya. Oke, nah gambarnya ini sudah seperti ini, sudah hilang background-nya. Nah, kemudian ini saya mau crop sehingga gambarnya nanti lebih kecil ya. Oke, seperti ini, silahkan diatur. Nah, seperti ini. Crop, klik crop. Nah, jadilah gambarnya terpotong. Nah, kemudian untuk efek garis pinggirnya ini, karena saya biasanya juga pakai efek garis pinggir, ini saya senang pakai warna putih. Teman-teman silahkan ke menu edit. Kemudian di sini ada fill dan stroke. Fill itu untuk mengisi bagian di dalam garis. Nah, sementara stroke itu untuk mewarnai garisnya. Jadi saya pilih stroke ya untuk mewarnai garis di pinggirnya. Nah, misalkan ini saya mau stroke-nya sebesar berapa ya? Sebesar 18. Oke. Nah, stroke-nya sekarang sudah muncul di bagian pinggirnya. Ini mungkin nggak kelihatan terlalu jelas. Oke, nah sekarang teman-teman kita sudah mendapatkan sebuah gambar tanpa background dengan garis pinggir warna putih. Oke, sekarang kita akan shape. Nah, di shape-nya ini tidak langsung di save di sebelah sini ya. Jadi di bagian export, kita akan mengekspornya ke gambar PNG. Nah, yang sebelah sini, saya biasanya langsung ke quick export as PNG yang sebelah sini. Oke, jadi nanti gambarnya akan langsung tersave dalam bentuk PNG. Misalkan ini nama filenya kita ubah. Misalkan jadi foto PNG. Oke, saya save di dokumen misalkan, biar mudah nanti mencarinya. Oke, save, prosesnya sudah selesai. Dan teman-teman sekarang sudah mendapatkan gambar PNG yang bisa teman-teman taruh ketika membuat flyer misalkan atau membuat yang lain ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video saya.
Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.